Welcome home GB Pelita. Nice meet you again. Hari ini kita sudah masuk Juni. Saudara harus sadar dalam setahun ada 12 bab. Kita sudah masuk bab yang ke-6. Dan sebelahnya kita sudah masuk bab ke-6. Ya, kita sudah masuk bab ke berapa? Bab ke-6. Saya sudah diundang untuk Natal 2024. Udah ada beberapa undangan Natal khotbah. Saya terima, cepat sekali. Udah mau Natal kita. Alani dodol dohot kombalayang. Mapultak mabalanga. Waduh. Saya cepat sekali Natal ini ya. Tapi begitulah waktu begitu cepat berlalu. Mari kita responi firman Tuhan dengan tema harmonisasi pelayanan dan keluarga. Khususnya di ibadah 4 saya akan banyak bicara Yesus dalam keluargaku. Kita penting sekali menghadirkan ada Yesus dalam keluarga kita. Lukas 4 ayat 38 sampai 44. Ayo sama-sama kita baca di sesi yang ke-6 ini. Kita sama-sama semangat menyambut firman Allah. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Saudara, pada ayat yang ke-38. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Kenapa dia pergi ke rumah Simon? Karena di rumah Simon Petrus ada seorang yang sakit mertuanya. Namanya mertua perempuannya. Ibu mertuanya. Demam keras, demam tinggi. Sementara sebenarnya Yesus punya banyak jadwal pelayanan. Pada ayat yang ke-43. Pada ayat yang ke-43 dikatakan. Tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain. Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Yesus memberikan pelajaran kepada kita malam ini. Betapa pentingnya prioritas. Betapa pentingnya kita memiliki fokus, prioritas. Yesus mengajarkan yang pertama adalah prioritas kita adalah Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah keluarga. Katakan keluarga. Yang ketiga katakan pekerjaan. Pekerjaan. Jadi kalau saudara nanti menyadari prioritas, maka saudara akan tahu fokus. Banyak manusia tidak meletakkan keluarga prioritas utamanya setelah Yesus. Makanya tidak sedikit orang yang melayani di mimbar pernikahannya hancur. Bahkan cerai, selingkuh cerai. Bahkan tidak sedikit yang kadang-kadang aktif di gereja, anak-anaknya hancur. Katakanlah anak gembala, anak pendeta. Seperti saya ini sibuk pelayanan. Kalau saya tidak memperhatikan keluarga saya pun bisa hancur. Dan inilah yang diajarkan Yesus. Dia punya jadwal bisa melayani di kota-kota. Banyak orang, katakanlah KKR. Tapi dia memilih pelayanan keluarga, yaitu keluarga Simon Petrus. Mertua yang sakit, dia datang, dia mendoakan. Dan dia melakukan pelayanan di dalam keluarga Simon Petrus. Pelayanan kesembuhan dan pelayanan
pelepasan. Maka yang pertama, pelayanan apa saja yang bisa kita lakukan dalam keluarga? Yang pertama adalah pelayanan kesembuhan dan pelepasan. Dari Lukas 4 ayat 38 sampai 41, Yesus melakukan pelayanan kesembuhan. Apa yang dilakukan Yesus kepada ibu mertua Simon Petrus? Dia meletakkan tangannya dan menghardik demam. Dan demam itu pergi. Sehingga pelayanan ini pun kita harus lakukan. Di keluarga kita penting kita melakukan pelayanan. Penting sekali melakukan pelayanan kesembuhan. Kalau ada yang demam di keluargamu. Dalam Markus 16 ayat yang ke-18. Dikatakan adalah bahwa mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Coba angkat kedua tanganmu. Katakan, tanganku ini, lebih semangat, tanganku ini diurapi Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang sakit. Kuletakkan kepada orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oke, sekarang tes. Adakah sakit di tubuhmu? Saya ada sakit di punggung saya, besok saya cek ke dokter. Ada benjolan. Apa yang saya lakukan? Saya beberapa bulan ini terus menempangkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kempes, sembuh, kempes, sembuh. Apakah sembuh, sehat langsung kempes? Belum, masih nentap. Saya udah doa sebulan lebih. Nah, saudara, ketika mendoakan orang sakit, tugas kita meletakkan tangan, tugas kita mendoakan yang menyembuhkan Tuhan. Saya pernah mendoakan orang di rumah sakit Peringadi. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, terima dengan iman, percaya. Markus 11, 23, 24, engkau percaya apa yang kau imani. Engkau percaya bahwa engkau akan menerimanya. Dan bayangkan engkau telah sembuh. Saya masuk ke ruang dokter, 1 jam lagi saya diketuk. Pak dokter, pasiennya sudah sembuh total. Maksudmu? Sudah pulang ke rumah Bapak. Berarti doaku tadi doa kematian. Saya sempat merasa down. Saya sempat merasa gak percaya diri. Gimana ya? Yang kudoakan tadi kan sembuh. Imani sembuh. Imajinasikan sembuh. Bahkan saya bilang sama mereka, bayangkan sembuh, imani sembuh, perkatakan sembuh. Saya merasa pertama itu agak down. Tapi saya terus belajar tentang iman. Bagian kita adalah beriman. Bagian kita adalah meletakkan tangan kepada orang sakit. Bagian Tuhan menyembuhkan. Amin. Kalau Tuhan juga berkeinginan orang itu harus kembali ke rumah Bapa di sorga. Saya juga percaya semua adalah sekehendak Tuhan. Semua sewaktunya Tuhan. Oleh karena itu jangan ragu-ragu. Dan kebanyakan kesaksian saya doakan dan saya banyak sembuh. Saya berapa kali juga mengalami penyakit yang hampir mati. Saya doakan dalam nama Yesus, lambungku sehat, asam lambungku sehat. Teringatnya ada di sini yang sama kayak saya, ada gangguan asam lambung. Beberapa nih wajah-wajah lambung kulihat. Isinya polisilan, proma, antasida. Jangan-jangan ada di dompetmu itu ke bawah-bawah. Saya mau katakan sama saudara, bisakah engkau tetap beriman? Aku sembuh, aku sehat. Bagian kita mengimani dan memperkatakan dan percaya. Saya percaya cara Tuhan bekerja, ada langsung dijawab. Ada ditunda dulu, tunggu waktunya Tuhan. Ada yang ketiga ditolak Tuhan karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kita senantiasa berdoa, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Pesanku sama saudara, saudara harus percaya ada pelayanan kesembuhan. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Katakan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Salah satu penghalang doa kita adalah tidak mengakui dosa.
Kitab Yesaya katakan, bukan kurang lebar telinga Tuhan mendengarkan doa kita. Bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong kita, tetapi yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatan kita. Sehingga penting sebelum berdoa pengakuan dosa. Penting kita berkata, Tuhan ampuni aku udah berdosa. Aku bersalah, aku jatuh dalam perzinahan, pornografi atau berbohong, atau mencuri, dan lain-lain. Segala-segala dosa yang diakui, Tuhan mengampuninya. Maka saya mengajak semua saudara, percayalah doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa orang benar dibenarkan oleh darah Yesus dan hidup benar dengan firman Allah. Saudara, setelah Yesus meletakkan tangan kepada ibu mertua Simon Petrus, sembuh. Ingat, kalau mendoakan penyakit atau mendoakan orang kerasukan setan, nggak boleh lembut-lembut. Saudara harus terlatih mendoakan dengan suara yang tegas. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Nah saudara, apalagi mendoakan orang kerasukan setan. Dan setelah Yesus mendoakan mertua perempuan Simon Petrus sembuh, maka di rumah itu ada pelayanan kesembuhan. Banyak orang membawa orang sakit, orang kerasukan, orang yang kesurupan dibawa semua ke rumah Petrus. Didoakan Yesus, maka mereka lepas dan mereka berkata, benarlah engkau anak Allah. Benarlah engkau anak Allah. Mereka mengalami kelepasan. Saya berharap saudara, ketika ada orang kesurupan yang kau jumpai di tempatmu, jangan panggil pendeta lagi. Cukup dirimu. Setiap orang percaya diberikan kuasa. Saya mau katakan doa pendeta dengan doa saudara sama di hadapan Tuhan. Gak ada bedanya. Yang membedakan itu adalah adakah iman di hatimu. Mau pendeta sekalipun kalau gak beriman tidak terjadi jawaban doa. Jadi ukuran jawaban doa adalah imanmu. Sehingga saudara gak perlu mengkultuskan pendeta. Nggak perlu mengejar-ngejar pendeta, oh di sana ada yang hebat. Nggak perlu menurut saya. Saya nggak salahkan ada orang yang minta doa kepada saya akan doakan. Tapi salah kalau saudara membandingkan doamu lebih tidak berkuasa dengan doa pendeta. Oh doa pendeta sana lebih berkuasa, doaku tidak berkuasa. No, doamu dengan doa pendeta sama. Yang penting saudara punya iman yang luar biasa. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Banyak orang-orang yang pelepasan yang saya doakan dan mereka lepas dengan kuasa-kuasa kegelapan yang menguasai mereka. Berkali-kali saya melakukan pelepasan massal. Pernahkah saudara lihat masalah kesurupan? Saudara pernah tahu nonton film Pina? Bukan Pinahan. Pina, tahu Pina ya? Saya belum nonton tapi saya lihat sosial media ada yang katanya kesurupan setelah menonton itu. Nah saudara, mungkin ceritanya itu mungkin sangat tragis sehingga ada kematian. Dan orang itu jadi korban, salah satu mungkin namanya Pina ya. Dan kemudian sepertinya sehingga ada satu tontonan yang membuat mereka habis nonton itu banyak orang kesurupan. Saya mau katakan, anak Tuhan Yesus tidak boleh kesurupan. Kalau ada anak Tuhan Yesus kesurupan, saya mempertanyakan imannya. Saudara lihat ketika kematian anak sulung. Di dalam tiang-tiang rumah orang Israel ada darah. Ada darah domba. Masih ingat? Paskah. Masih ingat? Paskah ada darah anak domba. Darah domba. Dioleskan ketika ada malaikat maut mengambil anak sulung dari hewan ataupun manusia. Yang ada darah di pintu rumahnya. Lewat. Selamat. Yang tidak ada darah masuk dan ada kematian. Kematian hewan anak sulung. Kematian daripada anak sulung manusia. Artinya apa? Kalau di dalam dirimu, dalam diri saya ada darah Yesus. Gak mungkin engkau dipelet. Gak bisa. Gak bisa engkau diguna-gunai. Gak bisa engkau kesurupan. Imani itu. Imani. Engkau tidak mungkin kesurupan. Mungkin engkau berkata, buktinya Pak Pendeta ada temanku namanya Elizabeth. Contoh aja.
Dan temannya juga namanya si Deborah, nama-nama Alkitab semua. Dan ada salib di dadanya. Tapi di asramaku dia kenapa kesurupan? Oh, saya secara pribadi nggak percaya di dalam dirinya ada darah Yesus. Kalau dalam dirimu, dalam diri saya ada darah Yesus, roh jahat pasti kalah. Nggak mungkin. Sehingga engkau nggak perlu takut dan khawatir engkau diguna-gunai atau engkau dipelet. Dan kalau ada orang kerasukan roh jahat, engkau berdoa dengan otoritas. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan keluar. Kalaupun engkau nggak kuat mendoakan seperti itu, saya paling ajak jemaat itu. Katakanlah ada sekelompok orang ini kerasukan. Maka saya akan ajak kalian jangan menonton. Karena pelayanan yang setelah saya lakukan, pelayanan pelepasan. Udah menjerit-jerit. Kemudian ada yang imannya kosong. Mendekat di ruangan ini, dia masuk. Saya udah lihat langsung itu. Masuk ke sana. Yang sana udah kesurupan lagi. Masuk sana. Masuk sini. Kena roh. Dia masuk cari rumah yang kosong. Rumah yang kosong artinya di dalam dirimu engkau sedang tidak berjaga-jaga. Tidak ada iman. Engkau tidak baca Alkitab. Engkau tidak punya iman, dia masuk, dia di alam roh. Dan dia masuk, dan kemudian dia menguasai banyak orang. Akhirnya saya ambil keputusan. Mengurangi banyak kesurupan. Siapa di antara saudara yang lagi sedang merasa kosong hidupnya. Imannya lagi kosong. Mereka jujur, keluar. Tinggal di ruangan ini yang imannya lagi betul-betul beriman. Tinggal. Mereka tinggal setengah keluar, setengah lagi ada di tempat. Saudara, apa yang saya lakukan? Ini masal yang kerasukan hampir 200. Masal ratusan. Karena saya dipanggil tengah malam. Entah kenapalah setan ini suka gentayangan tengah malam. Dan ya saya serius, saya udah mau tidur saya pelayanan di Gunung Stoli. Saya dipanggil, Pak Pendeta, kesurupan asrama kesehatan, SPK, kesurupan mereka semua ratusan Pak Pendeta. Waduh, setengah malam, saya setengah 12, saya naik sepeda motor nggak tahu lagi mana, kulihat pohon-pohon, naik gunung, naik apa, udah gelap lagi Tuhan Yesus. Masuk ke ruangan asrama SPK mereka, agak-agak di pinggiran di Gunung Stoli. Udah rame saya lihat tergelepar, masuk juga, merinding juga saya. Udah setengah 12, jam 12 sendirian pula lagi saya. Kesurupan. Ada 2 pendeta saya jumpai. Saya juga pendeta Pak. Rumahnya pendeta ini, waktu itu kulihat udah berupaya. Tapi juga belum lepas. Karena gak semua pendeta juga terlatih mendoakan orang yang kerasukan. Gak semua pendeta. Rata-rata kalau aliran-aliran ke gereja karismatik, mereka udah terlatih pasukan tempur. Ya serius, memang yang ada, gak semua juga, ada yang sudah terlatih, ada yang kurang. Kebetulan saya sudah terlatih, saya dilatih pada waktu masa muda saya. Dan saya mau ingatkan kepadamu, kalau engkau mendoakan orang kerasukan, gak boleh dekat-dekat. Karena saya dulu pernah lakukan, saya dekat-dekat. Namanya pemula. Saya dekat-dekat mau buka dia udah kesurupan. Saya tutup mata pula. Pok. Saya masih tingkat 1 loh itu, tingkat 1 mahasiswa. Saya langsung, ini adik kelas saya, ini adik siswa, kelas 2 SMA. Udah bogem aku dalam hatiku, dibogem. Dia gak sadar, karena dia adik rohaniku. Dia gak sadar, aku tahu dia gak sadar, namanya udah kusuk. Pok. Aku tokok juga, pok. Ya aku tokok dengan kasih lah. Dengan pelan. Tapi paling tidak, baru kakak seniorku bilang, gak boleh gitu deh. Kalau kau mendoakan, kau gak boleh tutup mata. Dan jaga jarak. Karena dia sedang kesurupan, gak dia lagi itu. Yang ngomong itu gak dia lagi. Kau dari mana? Kami bilang, roh sisi kambang raja. Keluar, kami bilang. Baru dia tanya sama saya, dari mana keluar? Ayo aku tanya sama kakak rohaniku, dari mana keluar Kak?
Bilang aja, dari mana kau masuk tadi? Dari situ kau keluar. Nah, saya bilang, dari mana kau masuk? Dari situ kau keluar. Saya masih pemula, masih banyak saya. Namanya saya, ya 30 tahun yang lalu. Udah lama sekali lah ya, udah 35 tahun yang lalu. Saya masih pemula, waduh. Makanya kalau engkau ada orang kesurupan, kerasukan, jaga jarak. Jangan kau polos-polos pakai beriman hadapan muka begini, dijambak kau nanti. Karena enggak dia lagi itu. Siapa yang pernah lihat orang kesurupan? Angkat tangan. Yang pernah lihat orang kesurupan? Oke, berarti engkau pernah saksikan enggak dia lagi ngomong, betul? Ada roh jahat yang udah menunggangi dia. Aduh, macam-macam lah itu, saudara. Satu waktu saya pernah ada kasus, saya lagi sedang praktek dokter sampai jam 11 lewat. Tiba-tiba saya dipanggil, dokter ada orang yang kerasukan, kesurupan. Tolong dokter. Dan saya datang. Dan dokter juga pendeta kan, tolonglah doakan. Saya bawa tensi, saya bawa suntik, saya skop. Saya berdoa, ini kesurupan. Aku singkirkan dulu. Saya doa-doa, penyembahan dalam nama Yesus. Kalau dulu saya melepaskan orang-orang kesurupan, saya terpancing suara saya kuat. Keluar! Besoknya pita suaraku yang keluar. Nah saudara. Jadi soalan Nigogo. Bukan karena kuat suara. Tapi karena iman kita. Sekarang saya melepaskan orang, kalau ada kesurupan, gak mau saya lebih 15 menit. Gak mau saya berteriak-teriak. Karena saya sudah terlatih. Saya hanya cukup mendoakan dalam nama Tuhan Yesus, kasih minum air putih, isi dengan firman Tuhan, dia lepas. Ada yang sampai kesurupan berlepas-lepas seperti itu, bisa aja manifestasinya, muntah-muntah, berteriak, berguling-guling, banyak manifestasi. Nah saudara, waktu saya doakan 15 menit, udah jam 11, udah hampir setengah 12, dalam nama Yesus setengah jam, nggak lepas-lepas. Wah udah sampai jam 12 ini ada lagi tugasku. Terus saya bilang, kau gak mau lepas ya? Saya bilang. Saya ambil suntik. Kalau kau gak mau lepas, ku suntik kau. Baru dia bilang, jangan gitulah dok, katanya saudara. Nah berarti gak kerasukan kawan ini. Berarti ini yang dibuat-buat dia. Banyak pengalaman saya. Ada orang yang kerasukan dibuat-buat. Sehingga dia rupanya ketika orang lain mendoakan dia gak lepas-lepas. Rupanya ada cowok yang dia sukai. Sehingga dia cari perhatian. Waktu didoakan cowok itu dia, didoakan begini, dipegang tangannya pakai kepalanya begini. Si cewek itu mandang. Baru dilapor sama saya, Pak Pendeta, dia nggak kerasukan Pak Pendeta. Dibuat-buatnya rupanya supaya cari perhatian. Saya panggil dia, nanti kau betul-betul kerasukan loh, saya bilang. Rupanya dia cinta yang terpendam. Ketika cowok itu megang dia, sadar dia. Saudara yang saya kasihi, ketika ada orang kesurupan kerasukan, jangan takut. Ingat 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh Allah yang ada padamu lebih besar daripada roh dunia ini. Ingat, tanda orang percaya Markus 16 ayat 17 mengusir roh jahat dalam nama Tuhan Yesus. Usir. Jangan takut saudara. Saya ajak sama saudara, ada banyak keluarga yang mengalami terluka mental. Perlu disembuhkan. Bukan hanya kerasukan, tapi banyak anggota keluarga begitu terikat atau begitu dikatakan hancur jiwa mereka. Saya akan ajak sama saudara, kita baca dulu sebentar. Kolose 3 ayat 18 sampai kepada ayat yang ke-21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi seorang istri belajar tunduk kepada suami. Berapa banyak di sini istri yang di ruangan ini yang punya suami mau tunduk kepada suaminya? Angkat tangan. Wow, satu aja dari sekian banyak yang punya. Oke, oh yang lain 2, 3, oke yang lain 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik. Ya dipoto maunya ya, dipoto saudara. Nah, saudara, karena ada istri yang tidak hormat kepada suaminya. Ingat, kebutuhan seorang suami dihormati. Maka saya bilang samamu, cowok-cowok, dengar cowok-cowok yang belum menikah. Kalau pacaran aja cewekmu udah bentakmu, pikirkan pernikahan selanjutnya. Itu baru permulaan loh.
Kan di mana-mana orang pacaran jaim-jaim loh. Di mana-mana orang pacaran kan menutupi aslinya. Dia masih menunjukkan semuanya serba ayu, semuanya serba lembut, semuanya serba baik. Biasanya kan begitu. Tapi kalau waktu pacaran saja udah membentakmu, saya katakan, pikir matang. Karena karakter itu dibawanya di pernikahan. Maka kau akan jumpai istrimu nanti, bukan hanya bentakmu, merebusmu. Serius. Oh, ada beberapa cowok ini mulai berpikir ya, serius. Kau tidak akan tertarik dengan cewek cantik tapi yang membentakmu. Laki-laki ketika dibentak itu sangat terluka. Ingat, kami kebutuhan laki-laki yang utama adalah dihormati. Setuju laki-laki? Kalau engkau masih pacaran udah bentak tanganmu gini-gini. Sojol maho, kau bilang begitu. Enggak manusia kau. Laki-laki macam apa kau? Masih pacaran dan kau tetap cinta sama dia. Kemungkinan besar kau dipelet. Di mana-mana pun deh kalau pacaran, drama-dramanya semua. Alah, kalian yang pacar-pacaran ini belum asli itu nampak. Nanti kalau minum Coca-Cola kau nggak sampai ke bibirmu. Coba kau udah menikah, kau tuangkan semua kalah. Ikut dasternya itu pun air. Atau kau pacaran, kau sendawa aja. Udah menikah, dari sini keluar, dari sana keluar. Sautan bawah dan atas. Karena semuanya itu jaga diri. Maka percaya, pacaran itu 20% asli ya. 80% lagi kalau lihat setelah menikah. Makanya banyak orang setelah menikah terkejut. Apalagi kalau melihat istri marahnya bukan main. Dengar, kebutuhan seorang suami memiliki istri yang tunduk. Anak-anak gadis, latih. Tunduk kepada calon suamimu mulai sekarang. Ya, jangan pernah kau bentak dia. Jangan pernah tanganmu seperti ini kepada dia. Yang berikutnya dikatakan, hai suami-suami, ayat yang ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Berapa banyak di sini suami yang ramah sama istrinya? Oke, yang mau belajar ramah sama istrinya, coba angkat tangan. Yang mau belajar ramah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mau belajar ramah, amin. Jangan berlaku kasar, karena kebutuhan istri yang pertama adalah dikasihi. Dikasihi itu artinya didengar pembicaraan dia. Curhatan hatinya. Disayangi, dimengerti, dipuji. Itu kebutuhan seorang istri. Kebutuhan seorang suami dihormati. Kebutuhan seorang istri adalah didengar, diperhatikan, disayangi, dimengerti. Maka saya berdoa semua di sini suami-suami jangan berlaku kasar. Ada suami yang main pukul sama istrinya. Main tuncang. Makanya saya mau katakan, lebih baik engkau hati-hati memilih sekarang. Jangan ketika engkau memilih seorang laki-laki, engkau mengantar kematianmu. Ada kulihat, waktu gadis dia sering ketawa. Setelah menikah jarang ketawa. Waktu dia masih gadis, dia gembira, dia kreatif, dia aktif, dia ceria. Masuk pernikahan, dia masuk dalam gua singa. Dia masuk dalam perangkap. Nggak ada lagi tawa, nggak ada lagi ceria. Kenapa? Yang ada menakutkan. Kenapa? Dia memilih yang salah dalam hidupnya. Menikah itu adalah engkau yang memilih, bukan Tuhan. Tuhan berikan kepadamu hikmat bijaksana sesuai Alkitab. Ciri-ciri laki-laki sejati.
Engkau diberikan kepada laki-laki memilih wanita yang takut akan Tuhan. Ada syaratnya di Alkitab ini. Semua lengkap. Tinggal kau checklist. Udah cocok syaratnya, cocok. Baru kau jalankan. Ini enggak, engkau berani memilih tanpa seleksi. Dan engkau memasuki kekelaman seumur hidupmu. Saya sedih, beberapa wanita menangis. Karena setelah menikah mereka merasakan lebih baik tidak menikah Pak Pendeta. Mereka menangis kepada saya. Kalau bisalah waktu ini dimundurkan Pak Pendeta, lebih baik aku tidak menikah. Lebih baik aku terus anak gadis. Daripada masuk dengan ratap tangis pagi siang malam. Istri mana tidak akan menangis melihat suaminya mempertontonkan perselingkuhannya kepada dia sendiri. Siapa yang tahan? Sekuatnya iman orang, kalau ada seorang laki-laki, mereka lagi dating dengan selingkuhannya, ditunjukkannya, bahkan lagi mesra-mesraan, ditunjukkannya. Lebih jahatnya lagi, selingkuhannya dibawa ke rumahnya. Istrinya disuruh tidur sebelah, kamar sebelah, dia dengan selingkuhannya di sebelah. Wow, ini bisa mati. MPP mati pelan-pelan. Be careful anakku. Tuhan gak bilang engkau harus menikah. Tapi kalau memang itu yang Tuhan rencanakan kepadamu dalam pernikahan, berdoalah. Mintalah, libatkanlah Tuhan. Karena pernikahan Kristen itu sekali seumur hidup. Sampai maut memisahkan. Artinya ketika engkau iyakan seorang, engkau sedang memilih madu atau racun. Pilih madu, jangan racun. Madu itu menyehatkanmu, membahagiakanmu, memberkatimu. Kalau engkau pilih racun, mematikanmu. Saudara yang saya kasihi, saya ajak semua kita supaya menjadi seorang suami. Suami itu di Alkitab digambarkan Tuhan Yesus. Istri itu digambarkan seperti jemaat. Seperti Kristus mengasihi jemaat, rela mati memberikan nyawanya. Demikianlah seorang suami memberikan nyawanya untuk istrinya. Anakku, anak gadis. Ketika seorang cowok berkata, aku cinta padamu, tanya sama dia. Apakah abang rela mati untuk aku? Kalau dia bilang, putus, selesai. Kok kayak gitu deh, kalau udah tanda itu udah pasti tuh. Tidak dilakukannya. Tapi kalau ada suami yang calon suamimu berkata, oleh kasih Kristus aku siap. Karena engkau akan kunikahi dengan kasih Kristus. Kasih Kristus, kasih yang rela mati untuk umat. Demikianlah suami yang rela memberikan nyawanya untuk istrinya. Sekarang bukan suami yang rela memberikan nyawanya, tapi banyak suami yang rela mengambil nyawa istrinya. Terbalik keadaan. 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena untuk itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak, ayo hormati orang tuamu, taati orang tuamu. Selagi masih hidup orang tuamu, ingat orang yang menghormati orang tuanya diberkati di bumi. Panjang umur. Hormati orang tuamu. Sering-sering telepon mama, sering-sering telepon bapak, apa kabar? Karena satu waktu tiba-tiba suaranya gak kau dengar lagi, tiba-tiba masuk WA. Bapak sedang sakit keras. Padahal pesan itu dia sudah meninggal dunia. Ya, itu yang saya lakukan sama anak muridku. Ketika papanya udah meninggal, dilaporkan oleh wali kelas ke saya, Pak, si Anu mamanya meninggal. Ya, kita yang bertahu, sabar ya, bapak lagi sakit keras. Padahal itu sudah meninggal. Supaya dia jangan sampai down ketika ujian. Engkau tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Saya hanya katakan kalau masih ada waktumu, engkau punya waktu dengan orang tuamu, dengar. Kalau engkau pulang kampung anak-anakku, jangan sibuk kau mengunjungi yang gak perlu kau kunjungi. Ini enggak, udah pulang kampung sekali 6 bulan, sekali setahun. Di kamar aja pakai WA. Sosial media. Kalau enggak, semua dikelilingi. Alumni STK, alumni SD, alumni Perbada, semualah dikunjunginya. Alumni Perlapo. Enggak. Kalau engkau pulang, punya waktu dengan orang tuamu. Dengar nasihat dia. Karena suatu waktu dia bisa dipanggil Tuhan. Seusia-usia kami ini. Kami enggak tahu kapan-kapan bisa dipanggil Tuhan.
Sebanyak mungkin engkau peluk mama, dekat bapak. Mana tahu itu pesan terakhir untukmu. Saudara, hormati orang tuamu. Belajar menghormati orang tua, saudara. Nah, pada ayat yang ke-21, ini saya mau sampaikan. Ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ini yang banyak terjadi. Anak-anak pada masa kecil banyak udah tersakiti hatinya. Ada anak yang tidak pernah dirayakan ulang tahunnya. Ini kisah nyata. Dia cerita sama saya, Pak Pendeta, saya nggak pernah dirayakan ulang tahunku. Salah. Semua di ruangan ini, ulang tahunmu wajib dirayakan. Karena kelahiranmu itu adalah anugerah. Karena kelahiranmu itu adalah kasih karunia. Bukan masalah pesta yang besar. Tapi mengucap syukur buat kelahiranmu. Menghargai, menghormati kelahiranmu di dunia ini. Tapi ada bapak yang lupa ulang tahun anaknya. Mungkin salah satu bapakmu, I'm sorry. Dia nggak tahu ulang tahunmu, dia nggak pernah telepon engkau dan dia nggak berkata, happy birthday boruku. Selamat ulang tahun boruku, anakku. Dengar, Alkitab katakan Amsal, sekalipun ayah ibumu melupakan engkau, tapi Bapa di sorga tidak pernah melupakan engkau. Ada Bapa di sorga yang mengasihi engkau. Ada anak yang kurang pelukan, nggak pernah dipeluk. Seorang pemuda bilang sama saya, ketika saya peluk saya doakan dia. Baru dia cerita, tidak pernah bapakku peluk seperti ini. Dari kecil dia nggak pernah dipeluk, bayangkan. Dari kecil dia lahir nggak pernah dipeluk. Bahkan saya menjumpai anak di sekolah kami, anak TK. Bapak mamanya bertengkar dan berujung cerai. Rebutan dia di halaman permainan TK, playgroup. Saya melihat mereka, mama, papa, samaku, kata mamanya, samaku, kata bapaknya. Tarik-tarikan. Bayangkan, dia hancurnya bukan main. Semalam saya ditelepon, dan hari ini juga saya ditelepon oleh banyak ibu-ibu yang terpaksa pisah dengan anak-anaknya. 3 anak, 1 umur 1 bulan yang terakhir, umur 4 tahun yang pertama, umur 2 tahun yang kedua. Yang 4 dan 2 tahun diambil bapaknya paksa. Yang umur sebulan bersama dengan dia. Bayangkan anak itu tidur tanpa mamanya. Yang biasanya ada mama. Pasti dia berpikir, Ma, kasih sayang nenek gak sama. Saya ingatkan, anak-anak itu pembanding ulung. Ingat, ketika engkau punya kakak, kau punya adik. Ketika bapak mama ngasih hadiah kepada kakakmu. Pasti engkau bilang, kakak dapat. Aku gak dapat. Jamie sama Hani aja begitu. Kakak dapat, aku enggak. Adik dapat, aku enggak. Pembanding. Ketika seorang anak, saya bisa melihat diantarkan oleh bapak mamanya naik sepeda motor, anaknya di tengah-tengah. Anak itu bahagia kali peluk bapaknya. Mamanya peluk dia dari belakang. Dia senang. Dia sekolah dengan semangat, dia senang. Kenapa? Dia percaya diri ada bapak dan mamanya. Tapi saya menjumpai banyak orang. Dari kecil dia diantarkan oleh opung borunya. Neneknya. Dia berpikir, di mana ayahku? Di mana mamaku? Dia menyimpan di hatinya. Ingat, engkau banyak menyimpan masa lalumu yang pahit. Masa lalumu yang mengecewakan engkau. Tapi izinkan Tuhan menjamah engkau pada malam hari ini. Saudara yang saya kasihi. Banyak anak yang terluka dengan masa lalunya. Banyak anak yang kepahitan. Ada seorang anak hanya gara-gara kado ulang tahun sepatu. Nggak cocok warnanya. Anaknya bilang, Pak, nggak cocok warnanya. Dia kelas 6 SD. Langsung dipukul. Pak. Ada anak yang dipisiki bapaknya. Ada anak yang dikurung di kamar mandi. Ada anak yang dikurung di kamar sambil menangis di garasi. Ma, Pak, gelap, ma, Pak, gelap. Kau melawan aku, ma, Pak, gelap. Kau melawan aku. Yang lebih tragis lagi di Siantar, di Simalungun. Bapak mama bertengkar. Mamanya pergi ke Sibolga ke rumah orang tuanya. Ditinggalkan anak 2, laki-laki, umur 6 dan 4 tahun. Bapaknya pulang dari puskesmas, dilihat rumah berantakan. Dia pukul anaknya semua dengan emosi. Ingat, luka hati bapaknya dilampiaskan ke anaknya. Ingat anakku, anak boru hasian boru nalagu.
Bigun atau bapakmu. Kalau engkau menikahi seorang laki-laki yang penuh dendam, penuh kebencian, penuh luka, penuh amarah, maka semua itu tumpah kepadamu. Engkau akan objek habisnya. Dan orang yang punya luka batin gak sembuh, Ibrani 12:15, jatuh ke perzinahan, jatuh kecemaran. Saya bisa katakan dengan singkat, mereka yang suka berzina bercabul. Wanita tuna susila, atau gigolo, atau gay, atau lesbi, homo, transgender. 100% mereka produk keluarga terluka. Ada anak yang lahir perempuan diinginkan laki-laki jadi tomboy. Ada anak yang lahir laki-laki diinginkan perempuan. Dia menjadi seorang yang lebih feminim. Singkat cerita, yang pegawai puskesmas ini udah gak terkendali lagi, dipukuli anaknya dua-dua. Pak, maaf pak, ampun, nangis-nangis. Ini bapaknya cerita di penjara. Anakku udah minta ampun sebenarnya, tapi aku gak bisa kendalikan diri. Umur 4 tahun. Dengan emosi yang terluka dengan mamanya pergi meninggalkan. Dan capek, mungkin sudah lapar. Ditunjang ini anak umur 4 tahun. Pak! Telanting sampai ke situ, dinding. Masuk ICU 3 hari, mati. 3 hari, mati. Di ICU. Anaknya mati di tangan dia. Hati-hati, anak gadis. Jangan kau memilih salah pilih. Kau menyerahkan kematian di tangan dia. Hati-hati, hati-hati. Karena pernikahan itu sekali untuk seumur hidup. Saudara yang saya kasihi, saya tidak tahu bagaimana beratnya hidup masa lalumu. Tapi saya percaya ada kasih Tuhan yang memulihkan. Ada kasih Tuhan yang sanggup mengubah hati kita. Percayalah, kalau engkau terus menyimpan luka masa lalumu, engkau gak bisa lagi kembali ke masa lalumu, betul? Betul? Engkau tidak bisa lagi kembali ke masa lalumu. Engkau tidak bisa memilih siapa ayah dan ibumu. Engkau tidak bisa kembali ke masa lalu. Engkau hanya bisa memperbaiki hatimu yang sekarang. Berdamailah dengan masa lalumu. Berdamailah dengan sakit hati masa lalumu. Izinkanlah Roh Kudus memulihkan engkau. Dengar, ada seorang anak gadis sampai sekolah karate. Ini ditanya, kenapa kau disantar ini? Kenapa kau sekolah karate? Anak gadis ini bilang, mau mengkarate bapakku. Kenapa kau karate? Kami semua habis disakiti dia. Main pukul, mabuk pukul. Anak itu tumbuh, anak gadis ini tumbuh dengan dendam, luka di hatinya. Ingat, orang yang luka batin itu gampang lihatnya. Dia ibarat seperti gelas yang retak. Kalau kau pegang, maka dia bisa pecah. Mudah emosi, mudah marah. Atau kalau engkau lihat ada orang luka di sini, kau pegang begini, sakit. Dia mudah tersinggung, mudah kecewa, dan menjadi pemarah. Atau dia menjadi orang yang pendendam, menjadi orang yang mengerikan seperti Hitler. Saya berdoa, ada kasih Tuhan yang menyembuhkan kita malam ini. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.